Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Falaqad anzalallahu hadhil ayataini fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawm la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man zallazi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda wa la ya'udu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Muncul pertanyaan, seberapa besar kegembiraan kita ketika dipanggil, diseru ya ayyuhallazina aman. Seberapa nikmat. Nah itu dia, seberapa nikmat. Jadi saya berbicara tentang cita rasa. Cita rasa itu kalau dalam bahasa Arab namanya dzauq. Dzaqo yadzuqu dzauqan. Cita rasa. Ketika ada dan kita baca, baik kita mendengar dari yang lain yang mengucapkan atau melafalkan ya ayyuhallazina amanu. Nah itu dia kan. Di situ ada dzauq. Dzauq artinya ya sederhananya adalah cita rasa. Seberapa ternikmatinya. Bukan hanya ketika kita mendengar ada seruan bacaan di dalam Al-Quran ya ayyuhallazina amanu, tetapi lebih dari itu sudah tersedia kegembiraan, kesiapan, kenikmatan, karena saya adalah termasuk yang diseru dengan ya ayyuhallazina amanu. Nah itu ya, yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak beriman itu dia ya. Ya. Aduh, ieu mah nulis ya. Lah. Dari radanya ngeyeng sekedik. Jadi ada dzaqo yazuqu gitu kan. Dan yang belajar tasrif praktek sedikit nih. Zauqon. Ini dia. Cita rasa. Setiap orang kadang-kadang makan makanan yang sama, tapi ketika menikmatinya, nah sebesar apa kenikmatan saat itu bisa jadi berbeda
beda. Makanannya sama, waktunya sama, walimahnya sama, bahkan bisa jadi dalam halaqah yang sama, tetapi zauknya yang berbeda. Maka zauk ini adalah yang kalau dalam bahasa saya tadi apa? Ah, gitulah. Seperti cita rasa. Ya kan? Zauk inilah yang nanti akan menghasilkan nih dia. Dengan inilah bisa dirasakan halawatul Saya susah cari bahasa. Halawah itu kalau kita minum madu, apalagi orang yang sangat suka dengan madu, ketika kita mengecapnya bagaimana rasanya? Sampai terasa betul bahwa ini adalah madu asli, bahwa ini adalah madu yang berkualitas, bahwa ini adalah yang bagus. Terasa betul bahwa ini betul-betul nikmat. Nah, yang bisa mengecap rasa itu dalam bahasa Arab namanya zauk. Di dalam iman ada halawah. Halawah maknanya adalah cek bahasa Sunda mah amistiis kareutna. Lah bahasa Indonesianya apa kareut? Apa legit ya? Manisnya, legitnya, lemaknya, gitu. Pelemnya. Tapi cek bahasa Arab wetan mah falamma nakirun. Pelem nakeranan, ta eta. Jadi aya falamma nakirun segala. Maka ketika dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, sebesar itulah kenikmatan yang dirasakan. Oleh apa? Oleh zaukul iman. Cita rasa iman, karena di dalam iman ada halawah, rasa yang nikmat, gurih, luar biasa. Lalu, baru sekarang muncul pertanyaan, apakah masih segembira itu? Gitu kan? Apakah masih sesuka itu? Apakah masih senikmat itu ketika kita tahu bahwa panggilan Allah pasti mengandung perintah? Apa masih gembira yang sama? Bahwa perintah Allah selalu terkandung larangan. Setelah tahu bahwa dalam perintah selalu ada lanjutan, baik perintah maupun larangan. Perintah dan larangan sama-sama perintah. Bisa dipahamkan? Larangan terkandung di dalamnya perintah, perintah pun di dalamnya pasti terkandung, begitu selamanya. Makanya para ulama membuat satu kaidah yang baku dan mu'tabar diakui oleh seluruh ulama, namanya al-amru bisyai'i nahyun an diddihi. Sapal namanya? Atau sapal? Tekan di syaratnya. Syarat dong, Pak. Al-amru bisyai'i nahyun an diddihi. Perintah akan sesuatu, larangan akan sebaliknya. Datang perintah, berdirilah kamu. Berarti jangan tidak berdiri. Duduk salah, berbaring apa lagi? Bisa dipahamkan? Duduklah. Maka orang ketika mengerjakan berdiri pasti salah. Begitu juga ketika larangan, maka pasti akan perintah untuk meninggalkan apa yang dilarang. Makanya perintah akan sesuatu pasti terkandung larangan. Larangan akan sesuatu pasti terkandung perintah. Ya ayyuhalladzina amanu, gembira dan senang dipanggil yang beriman. Tapi tahu bahwa itu ada perintahnya, tahu di situ ada larangannya, berarti nikmat ini adalah ala ilmin. Nah, ini dia. Jadi iman itu baru bisa lurus. Sekali lagi nih, ya, ini dasarnya. Baik zaukul cita rasa iman dan bagaimana gurihnya iman, ini harus ala ilmin, harus berdasarkan ilmu. Makanya kasihan yang tidak tahu, yang tidak berilmu, ya, apalagi kalau tidak berilmunya karena malas. Sungguh kasihan mereka. Mengapa? Karena mereka sebetulnya tidak akan sampai kepada halawatul iman. Karena halawatul iman itu adalah harus berdasarkan ilmu. Anfiku, tuh cek bahasa Sunda maka karagepok. Bila ya ayyuhalladzina amanu disambung dengan perintah atau larangan. Nih,
Kadang-kadang lengkap dalam satu ayat, ada perintahnya, ada larangannya. Anfiqu mimma razaqnakum, berinfaklah kalian dengan apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Masih gembirakah? Tuh, itu. Masih senangkah? Masih ternikmatikah sebagai orang yang beriman yang baru saja gembira karena dipanggil orang yang beriman, lalu setelah tahu saya gembira, anfiku, berinfaklah, masih gembira atau tidak? Kade bisa jadi mundur. Barangnya geuning euy, kudu infak keheulaanan. Apakah dia jadi kafir karena tidak mau berinfak? Bukan, namanya muslim yang bakhil. Ada kafir yang berehan, ada kafir yang tapi dermawan, banyak. Ada muslim anu keked-mengkene. Alhamdulillah saya tahu cenah wawuh sosobatan seumur-umur sugan pernah kaletak caina tatak bahasa Sunda. Aduh, maka jeung kaletak caina mah nya cai diletak. Cai mah dihina mah bakating ku hayang puas bahwa tidak pernah saya menikmati kebaikan orang tersebut. Apakah masih tetap gembira? Anfiku mimma razaqnakum min qabli ayyatiya, sebelum datang yaumun, hari, la bai'un fihi wala hullatun wala syafa'ah. Pada hari itu tidak akan ada lagi yang namanya jual beli, tukar tambah. Semua sudah berhenti. Kemudian wala hullatun, juga tidak ada yang disebut dengan persahabatan, tidak ada. Nanti dalam surah lain, umpamanya surah apa ya? Wala yas'alu hamimun hamima. Dalam surah Al-Ma'arij, ya. Dalam surah Al-Ma'arij, wala yas'alu hamimun hamima. Sahabat katanya dekat, tidak ada lagi yang menanyakan mana sahabat saya, mana sahabat saya. Tetapi insya Allah hadirin, insya Allah kalau kita punya teman hamim yang soleh, yang baik, yang erat hatinya dengan kita, yang kita tidak mudah lupa kepadanya dalam berbagai situasi dan kondisi, insya Allah nanti akan saya sampaikan ya, bahwa akan ada orang yang kesana kemari mencari temannya di surga, ternyata tidak ada. Ya Allah, kemana si Polan, dia betapa baiknya kepada saya. Ya Allah, kemana si Polan, betapa dia memperhatikan keluarga saya dan sebagainya. Ternyata di neraka, Pak. Maka orang itu memohon-mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa dikeluarkan. Selama orang temannya itu bukan kafir, maka orang itu bisa dikeluarkan dikarenakan permohonan sahabatnya ini. Makanya bersahabatlah dengan orang-orang yang sangat berterima kasih kepada kebaikan-kebaikan kita. Komo barejeng soleh mah sugan we bisi urang ge di neraka bisi. Kalau kita di neraka, Pak, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan menyapanya, mudah-mudahan urang mah ka surga tong kahayang gitu. Ada nanti orang-orang mencari kita. Komo kalau banyak mah, Pak. Mau kalau banyak mah nanti dulu ini orang ini. Insya Allah ada orang yang nanti akan dikeluarkan dari neraka dikarenakan permohonan sahabatnya. Tapi kalau ayat tadi wala yas'alu hamimun hamima, siapa wala yas'alu hamimun hamima? Justru pada saat terjadi kiamat dulu teh apa? Ya kan, makanya saya menerangkan berkesinambungan kan. Yubassarunahum law yawaddu law, gitu kan, mereka sangat berharap law yaqtadi min adzabi yauma idzim bibani, andai saja apa adab yang akan diterima itu bisa ditebus oleh anaknya, Pak, orang akan ridho. Siapa bilang cinta anak? Tapi ketika sudah melihat adab Allah di hadapannya, law yaqtadi min adzabi yauma idzim bibani, bahkan ia akan ridho kalau anaknya dipakai tebusan asal dirinya tidak kena dengan azab Allah. Begitu mengerikannya azab. Wa sahibatihi wa akhi, kawannya Allah si anu we cenah tah siksa mah abdi mantong.
Ibu saya saja yang engkau adab, saya jangan. Saya ridho ibu saya sebagai pengganti, ya kan? Sampai begitu, Pak. Wa fasilatihi allati tuwi, ya kan? Bahkan wa man fil ardi jami'an tsumma yunji, nanti kalau pulang bisa dibaca surah Al-Ma'arij. Bahkan ia ridho bila seluruh penduduk di bumi ini menjadi tebusan keselamatan dirinya, karena sudah adab, ketika adab sudah dihadapannya. Kalla innaha lazza nazza'atan lisyawa. Itu baru potongan-potongan dari satu surah saja. Hati-hati, dia itu sangat terus panasnya luar biasa. Nazza'atan lisyawa, akan memulainya dengan mengelupas kulit tengkorak. Syawa artinya kulit tengkorak. Nauzubillahi min. Ini yang dimaksud yaumun la bai'un fihi, tidak bisa. Karena hari itu tidak ada lagi tukar tambah jual beli, wala hullatun, tidak ada lagi pertemanan perkawanan, wala syafa'ah. Ini yang sedang kita kaji, wajul istilah satu pokok, wala syafa'ah, dan tidak ada syafaat. Apa yang dimaksud dengan wala? Nah, ini Pak, ini yang akan kita bicarakan nih. Wala syafa'atun. Kalau dalam kata santri, la di sini adalah alla nafiyatul lil jins, meniadakan semua yang dipakai la. Seperti la haula wala quwwata, tidak ada sama sekali illa bil, hanya kepada Allah. Berarti hanya kepada Allah. Namanya la kan wae lah tah kieu Pak, an-nafiyah lil jinsi. Nah gitu, an-nafiyatu lil, betul gitu ya. Lil jinsi Pak. Seperti la ilaha, berarti tidak ada sama sekali, namanya an-nafiyatu lil jinsi. Maka kalau sendirian begini, maka ia wajib wala syafa'ata. Syafa'ata wajib, seperti la haula, la ilaha. Tapi kalau berulang-ulang seperti la haula wala quwata, bisa juga la haulun wala quw, itu secara bahasa Arab. Makanya di sini la bai'un fihi wala hullatun wala syafa'ah. Betul kan? Wala, makanya syafa'atun. Kenapa tun padahal adalah nafiyatul jinsi? Karena ia lebih dari satu kali lahnya. Kartos bapak-bapaknya, ternyata bahasa Arab menang santri teh Pak. Barang penting teh kitu iya, berarti kalau la tidak boleh masuk yang lain. La ilaha, ketika la ilaha illallah berarti selain Allah itu adalah pasti makhluk, baik nyata maupun hayalan. Bisa dipahamkan? Baik nyata maupun hayalan. Dengan la ilaha, makanya kenapa semua di luar Islam akan marah ketika mendengar la ilaha il. Kalau begitu ini yang saya sembah apa? Itu marahnya mereka, karena ada la nafiyatul lil jinsi. Nah, yang akan kita bicarakan adalah wala syafa'ah. Apa arti syafa'ah? Kalau di dunia kita sholat Pak, ada sholat mayit yang doanya kata-kata syafa'ah ada. Allahumma anta rabbuha wa anta khalaqtaha wa anta hadaitaha lil Islam, dan seterusnya sampai terakhir ji'na syufa'a. Nah, gitu Pak. Berdiri lagi. Ya. Nah, syafa'ah kalau yang mengerjakannya, yang memberi syafa'ah namanya syafi'. Tuh. Ya kan? Syafi' pemberi syafaat. Kalau jamannya syufa'a. Jadi ilmun orang sholat mayit Pak, sambil baca gini kan, ji'na syufa'a faghfir, kami datang sebagai pemohon syafaat. Apa syafaat? Pertolongan.
Jadi orang yang berdoa sholat mayit maknanya memohon dengan amat sangat kepada Allah agar mayit ini diselamatkan. Makanya Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi dan seterusnya. Lalu seringkali dijadikan doa terakhir, ji'na syufa'a faghfir laha. Oh ya, ini salah nih, bukan dengan ain. Syufa'a, aduh hampir salah, bentar tak. Gitu. Ji'na syufa'a faghfir laha. Ya Allah, kami datang berdiri sholat mayit ini sebagai pemohon ampunan agar ia ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi digaris bawahi dulu, wala syafa'ah, bahwa setelah hari kiamat alias di alam mahsyar tidak ada bay'un, tidak ada khullatun, tidak ada juga syafa'ah. Wal kafiruna humuz zalimun. Allahu la ilaha illa huwa. La dari wae Pak. Allah itu tiada Tuhan selain Ia. Al hayyul qayyum, yang maha hidup, yang maha berdiri. La ta'khudhuhu sinatu wala naum, yang tidak pernah terkena dengan kantuk apalagi tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya lah segala langit-langit, apa yang ada di langit-langit dan apa yang ada di bumi. Man zalladzi yashfa'u, keningan ayat, siapa lagi yang akan memberikan syafaat illa biidznih, kecuali atas seizinnya. Tolong digarisbawahi, ini yang sedang kita bicarakan di ayat sebelumnya 254, wala bai'un fihi wala hullatun wala syafa'. Tapi ayat berikutnya, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidznih, berarti masih ada peluang nanti di akhirat yang memberikan syafaat. Bagi saya salah satu contoh itu nanti akan termasuk ada seorang sahabat mencari kawannya karena ternyata tidak ditemukan di surga. Itu adalah bentuk syafaat ketika ia memohon-mohon kepada Allah agar teman sahabat baiknya itu dikeluarkan dari neraka. Terus kemudian illa biidznih, ya'lamu ma baina aidihim, ia maha mengetahui apa yang ada di hadapan mereka, wa ma khalfahum, dan yang ada di belakang mereka, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi, dan tidak ada yang menguasai sedikit pun dari ilmunya, illa bima syaa, kecuali apa yang dikehendakinya saja. Wasi'a kursiyus samawati wal ard, luas kursi kekuasaannya mencakup langit-langit dan bumi. Wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah merasa berat untuk memelihara keduanya. Wa huwal aliyyul azim, karena ia adalah maha tinggi dan maha agung. Sekarang tadi ayat yang pertama mengatakan wala syafa'ah, itu yang kita bicarakan. Tapi ayat yang kedua yang 255, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidznih. Jadi seperti ada paradoks. Ayat yang 254 mengatakan tidak ada syafaat sama sekali, tapi ayat yang 255 mengatakan siapa lagi yang dapat memberikan syafaat di sisinya illa biidznih, kecuali atas izin Allah. Dengan kata-kata kecuali atas izin Allah berarti ada pengecualian. Hadis nukahiji. Makanya kita beri judul dengan dikeluarkan dari neraka. Nukahiji Pak, dikeluarkan dari neraka. Aduh, atau nyata atau teh. Syafaat uzma. Ya, atau asy-syafa'atul uzma. Para ulama sangat mengenalnya dengan kata-kata kan tadi illa biidznih ya. Apa yang dimaksud dengan berarti Rasulullah nanti sebagai syafi', pemohon, pemberi syafaat. Apa yang beliau akan berikan kepada umatnya yaitu asy-syafa'atul Pak uzma.
Syafaat Rasulullah mah dikenal oleh para ulama dengan asy-syafaatul uzma. Uzma artinya agung. Ya. Itu muannas atau bentuk muannas, bentuk perempuan dari azim, ya kan? Uzma, azimah atau uzma. An Abdillah bin Amr bin al-As, dari Abdullah bin Amr bin al-As, annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa ia telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, idza sami'tumul muadzina, di antara peluang dan jalannya ini, bila kalian mendengar muadzin mengumandangkan azan, faqulu mithla ma yaqul, maka ucapkanlah oleh kalian seperti yang dikumandangkan. Insyaallah kalau kita sudah biasa ya Pak ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nikmat teh Pak, ari rek salat mah. Tapi lamun geus nyekel jejer, jejer teh bahasa Indonesia nanti jejer teh Pak. Jejer, kan? Bahasa Indonesianya apa jejer? Alat pancing. Geus siap-siap alat pancing, Allahu akbar. Aduh, geus adan deui wae aing mah euy gitu. Jadi lain atoh kali begitu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nikmat sekali. Makanya saya katakan seberapa besar zauk keimanan kita ini untuk mengecap halawatul iman, maka ketika dipanggil gembira dan suka cita dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka begitu datang perintahnya pun itu gembiranya jangan diubah. Gembiranya jangan diubah. Disebut berimannya gembira, tapi melihat perintahnya, nah itu dia yang salah ya. Kemarin saya menerangkan sebelumnya ada pasar Jumat di surga. Ya kan ada kan? Pasar Jumat di surga. Kemudian orang-orang berdatangan untuk berbelanja pada hari Jumat. Cuma di surga tidak ada pasar Senin. Lalu orang-orang mengatakan, katanya yang paling suka belanja biasanya ibu-ibu. Untuk bapak-bapak ada orang yang karena mungkin di sininya suka mancing ya, mancing, nguseup, sampai nanya, Ustad punten ya, dupi di surga aya balong teu? Aduh. Aya di surga aya walungan sungai, apa di surga ada kolam? Kenapa? Aduh. Barangkali kalau di surga mancing, di sini saja sudah menyenangkan, apalagi di sana. Insya Allah di surga juga ada sungai, di surga juga ada telaga. Ngendukar ngusip mual gitu unggul. Ada kan? Al-Kautsar kan sudah judulnya kan? Itu adalah nahrun fil jannah. Sumber airnya adalah idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus. Bilang kau minta surga, mohonlah surga firdaus. Kenapa? Fa innaha awsatul jannah wa alaha, karena ia terbaik surga Firdaus. Tingkat 100 Pak. Kan surga tingkatannya 100. Nah Firdaus ini adalah tingkat ke 100. Wa minha yatafajjaru anharul jannah. Dari situlah mata airnya, sumber mata air bagi sungai-sungai yang ada di surga. Jadi insya Allah di sana masih ada sungai, ngenduka aya laukan, henteu gesek itu. Tapi insya Allah kalau bapak suka masih mau mancing, Pak, moal teu difasilitasi di ditu mah, hayang lauk naon. Eupanan tong, teu dieupanan ge nyangut insya Allah ditu mah. Makanya ka surga heula. Ibu-ibu mau belanja di surga mau Bu? Mau ka surga heula. Iya kan? Jangan sampai ke surganya mau, iya betul masuknya mau, belanjanya mau, tapi kok dibawa masuk susah. Dengan apa masuknya itu? Bukan dengan ya ayyuhalladzina amanu, bukan Pak. Tapi masuk surga itu dengan anfiku mimma razaq, itu yang memasukkan ke surganya. Bukan hanya gembira setelah dipanggil wahai yang beriman, tapi justru apa yang ada pada panggilan ini, apakah perintah atau larangan, bila gembira dan dilaksanakan dengan sukacita, insya Allah shopping di surga nanti kita. Itu kan? Itu dia. Amin ya robbal. Ai keur kieu mah Pak asa geus deukeut surga teh Pak. Keur kieu mah, tapi eta lamun ditah jihad tah. Tapi insya Allah ya, Ibu Bapak, kalau tidak pakai jihad, ya tidak akan duduk di sini Pak. Apalagi saya lihat yang sudah berumur-umur kepala 5 ke atas mah Pak, itu udah teu nyarane teh marukan kumaha jihad teh Pak. Jihad. Iya.
Itu Bapak jihad rada kurang nyarane ya. Jihad itu yang 50 ke atas duduk 1 jam Pak, tidak bersandar itu. Kalau tidak pakai jihad kieu we. Aya ngaji teh nepi ka ngaji naon nepi ka kitu Pak. Jihad Pak, insyaallah Bapak-bapak jalan ke sini juga kalau tidak pakai jihad mengkol Pak. Pakai jihad. Makanya ayat yang tadi belanja pasar Jumat di surga dibuka dengan ayat innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Pikiran kita membawa ke surga, tenaga kita, energi membawa ke surga, harta kita juga membawa ke surga. Kenapa? Karena kita selalu dihadapkan kepada jihad dan jihad. Insya Allah. Ini jihad juga nih. Tidak seberapa, gampang. Tapi ketika kita pikirannya sedang jelek Pak, yang begini saja tidak dikerjakan. Idza sami'tumul mu'adzina, jika kalian mendengar muadzin mengumandangkan azannya, faqulu misla ma yaqul, maka ucapkanlah oleh kalian apa yang diucapkan oleh muadzin. Daripada mengerjakan kalau bertanya, dupe eta teh sunat atau wajib? Kahayang nama jadi sunat Pak. Naon sababna? Apan sunat mah lamun ditinggalkeun teu nanaon, nah eta kenana sunat teh Pak. Aduh kahayang teh sarunat we hukum teh. Makanya kita ini kalau membaca kaidah sunat Pak, ma yuthabu ala fi'lihi, ibadah sunat itu yang diberi pahala bagi yang mengerjakannya, wala yu'aqabu ala tarkihi, dan tidak akan disiksa bagi yang meninggalkannya. Bagaimana sikap kita? Kan bae dah teu disiksa ieu, kapan teu nepi ka ayeuna Pak? Bisa dipahamkan? Padahal lihat yang pertama, ma yusabu ala fi'lihi, diberi pahala yang mengerjakannya, bukan terus dipolototan, wala yu'aqabu ala tarkihi, dan tidak disiksa bagi yang meninggalkannya. Jadi janganlah terlalu sembarangan dan terlalu mudah meninggalkan sunat ya. Apa dalam bahasa kita itu rumasa lah. Apa rumasa? Merasalah, insaflah bahwa pada yang wajib-wajib yang sudah kita kerjakan masih banyak kekurangannya. Maka kalau tidak punya yang sunat-sunat untuk menambalnya, apalagi yang bisa diandalkan, kecuali nanti badan kita lagi yang harus menanggungnya Pak. Maka isilah dengan yang sunat. Sunat termasuk juga untuk melevelkan tingkat kita di surga. Rasulullah, saya mau bertetangga dong dengan Anda di surga. Bisakah saya berdekatan dengan Anda di surga? Berdekatan bertetangga dengan Rasul di surga, Firdaus namanya kan? Apakah mustahil bagi yang bukan Nabi, bukan Rasul bertempat tinggal di surga Firdaus? Bisa tidak Pak? Bisa tidak? Baca surah Al-Mu'minun kan? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan seterusnya. Alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Penuhi tuntutan ayat surah Al-Mu'minun, maka Anda akan menjadi penghuni surga Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Engkau punya amal soleh, tapi naikkan lagi levelnya. Bukan pada yang wajib. Menaikkan level tingkatan surga adalah dengan memperbanyak ibadah-ibadah yang hukumnya sunat, khususnya sholat-sholat sunat. Jelasnya apanya? Hirup teh jelasnya. Jelas. Ayeuna mah kari daek jeung kedul gitu. Dulu katanya ini Abah Allah yaramu Ustaz Usman mengatakan, kada cenah merengaran teh sing alus. Memberi nama kepada anak, berilah nama yang baik. Jangan katanya ada yang daerah sananya bertempat ke mana teh, duka Cicalengka, duka Garut, da tunjuk teh atuh. Kalau Curug pun tidak ada batasnya. Manya cenah aya ajengan ngaranna Kaslan. Tahu Bapak Ibu artinya Kaslan? Kedul malas. Manya aya ajengan Kaslan. Aduh. Di haturanan mangga ka ajengan Kaslan kana mimbar. Cicing we ajengan Kaslan teh. Mangga Pak ajengan pan abdi mah cenah Kaslan kan? Kaslan artinya malas, merengaran kaslan. Aduh, nah atuh. Dah. Thumma sallu alayya, lalu salawatlah atasku. Silakan Bapak Ibu setelah
membaca adzan menjawab silakan dilanjutkan dengan walaupun Allahumma sholli ala Muhammad. Ini hadis ini. Setelah menjawab adzan. Baru setelah itu disambung dengan fa innahu man shalla alayya sholatan, karena siapa yang salawat kepadaku walau hanya satu kali, sallallahu alaihi biha asyron, Allah akan menyalawatinya 10 kali setelah menjawab adzan. Kemudian salawat. Setelah itu apa? Tsumma sallallahu liyal wasilah, lalu mohonkanlah kepadaku kepada Allah agar Allah memberikan al-wasilah untukku. Dina naon eta? Pada doa setelah adzan. Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil, ini dia. Jadi al-wasilah ati Muhammadanil wasilah. Nanti ada sambungannya dengan Firdaus. Sekali lagi ya. Firdaus adalah surga tertinggi. Sementara Nabi nanti akan tinggal di satu kawasan namanya Al-Wasilah. Al-Wasilah berarti adanya di mana, Pak? Surga Firdaus. Aduh, Pak. Kalau tingkat kahiji ini tingkat 100 teh kumaha, Pak? Tapi ahlul jannah fa inna ahlal jannah yatazawaruna bainahum. Barulah saya tidur nyenyak, Pak, setelah melihat hadis mengatakan ahli-ahli surga akan saling kunjungi satu sama itu berarti bakal panggih deui ya. Walaupun andaikan saya di tingkat 1, Nabi tingkat 100, Pak. Bayangkan, Pak. Sedangkan ma bainad darajatain, antara satu surga ke surga lagi itu kama bainas sama'i wal, jauhnya seperti langit ke bumi. Ayeuna, Pak, bumi ke langit kumaha, Pak? Tidak ada orang yang pernah mengatakan saya melihat pintu gerbang langit untuk masuk ke langit kedua. Tidak ada, Pak. Saking jauh-jauhnya langit. Bagaimana dengan langit kedua, ketiga? Yang Rasulullah pernah sampai ke langit ketu surga mah, Pak, 100 tingkatan. Tapi tenang, karena akan sudah ya pada bab selanjutnya nanti yang lebih di atas akan melandai. Turun apa melandai? Akan turun, Pak. Toh akhirnya ketemu. Yang di bawah silahkan nanti naik berkunjung kan. Yatazawaruna bainahum. Tong di dunia wae silih anyangan teh, Pak. Insyaallah di surga pun kita akan saling kunjungi satu sama lainnya. Amin gitu, amin. Kade penting ya. Amin ya rabbal alamin. Aduh, orang heulakeun cenah nu di Masjid Al-Fitrah, Pak. Aduh, Pak. Orang pengawasan deui we, Pak. Ya, pengawasan deui di ditulah. Di mana? Pasar Jumat. Batur balanya orang pengawasan. Aduh, luar biasa. Tah lamun ngobrolkeun surga apa rasaan teh geus deukeut ya, Pak. Tapi lamun ngobrolkeun jihad jeung sedekah, aduh, surga teh asa ngajauhan deui, Pak. Gitulah. Dah. Itu ya tadi ati Muhammadanil wasilata wal fadilan, seterusnya. Tsumma sallallahu alaihi wasilah, kemudian setelah jawab adzan, salawat cukup 1 kali, kemudian mohonlah kepada Allah agar al-wasilah dianugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi sangat mengidamkannya? Kayak tegang pertanyaannya kan? Nah, Nabi nepi ka uruy Pak, uruy sangat ingin ya dianugerahkan al-wasilah. Fa innaha manzilatun fil jannah, karena manzil al-wasilah adalah satu kedudukan tempat di surga. La tanbaghi illa li'abdin min ibadillah. Itu kedudukan itu, tempat itu hanya untuk seorang saja dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa arju an akuna ana huwa, saya harap yang seorang sayalah orangnya. Cok dorong ku orang sararea gitu kan? Dengan berdoa setelah adzan, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Apa untungnya?
Nah, kan gitu kan? Kalau Nabi Muhammad sudah jelas akan dianugerahkan kepada beliau al-wasilah. Lalu kita apa? Faman sa'ala liyal wasilah. Karena siapa yang memohon al-wasilah, halat lahus syafa'ah, halal baginya syafaat. Kita adalah sangat menyadari, sangat meninsafi banyak kekurangan-kekurangan, maka semoga pada waktunya kekurangan itu tertutupi dengan syafaatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Selamatlah kita, bisa jadi kita tidak ke neraka dulu, atau kalau andaikan mudah-mudahan tidak, sudah di neraka pun akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada babnya ya, ini baru ke satu nih. Kemudian an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah bersabda, qala likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Bagi setiap nabi itu ada jatah doa. Kalau dalam bahasa Sunda pok sok. Pok torolong. Bahasa Sunda mah hebat, Pak. Lamun pok sok minta barang diberikan. Kalau pok torolong diperintahkan dikerjakan. Torolong teh kerja langsung gitu, Pak. Nah, setiap nabi ada jatahnya, Pak. Semua nabi sudah diambil. Nah, dari riwayat yang saya baca, kapan Nabi Musa mengambil jatah itu? Pada saat ia dihadapkan wa id najjayna Musa, itu kan? Dan ketika kami, ingatlah ketika kami selamatkan Nabi Musa min Fir'aun, dari Fir'aun. Idrib bi'asokal bahro, hai Musa, pukulkan tongkatmu ke laut. Itu kan sudah tidak ada, secara akal dan kemampuan manusia mustahil bisa selamat. Maka saat itulah ia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, diambillah jatah doanya. Nabi Muhammad ditawari, hei Muhammad, nih penduduk dan kampung Taif ini mau diapakan? Betapa mereka menistakan engkau. Muhammad gila, ini orang gila, kita usir. Ada yang memukul, ada yang meneriak-neriaki, ada yang mengusir, melempar dan sebagainya. Berdarah-darah pulang semboyongan Nabi Muhammad SAW. Berdarah-darah ia berjalan, ditemani hanya 2 orang sahabat. Panazala Jibrilu alaihissalam, saat itu Jibril turun. Hei Muhammad, tunjukkan kepadaku sebuah gunung, biar kupikul, kutimpakan pada mereka. Selesai, Taif tidak akan ada keturunan lagi, Pak. Tapi apa yang disabdakan oleh Rasulullah? Betapa wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau dakwahnya dengan akhlak yang teramat agung. Bukan emosi yang dikedepankan gitu kan? Malah ia mengatakan, ya Jibril, da'hum fa innahum qaumun la ya'lamu. Luar biasa. Wahai Jibril, biar dulu, beri mereka waktu, beri mereka kesempatan. Mereka begitu itu kan karena mereka belum berilmu. Mereka begitu karena kan belum tahu. Ini harus menjadi karakter para dai yang mengajak kepada kebenaran. Cek bahasa Sunda mah entong greges gedebug getas harupateun. Komo emosional, bisi tunggul dilarut catang di cek bahasa Sunda apa. Akhirnya lupa bahwa saya dai. Kok tidak ada bedanya dengan mad'u yang didakwahi kan? Dai yang berdakwah, maka sebaiknya memiliki karakter wal kadhiminal ghaidha wal afina anin. Nah, ketika emosi tahan, jangan kata-katanya justru melaknat, menyudutkan, menghinakan dan sebagainya. Bagaimana supaya orang mengagumi seseorang yang tampil sebagai dai kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, biarkan dulu Jibril. Kenapa kau tidak ambil hai Muhammad? Ini jawabannya, Pak. Ya, ini jawabannya. Fa inna liqala likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Bagi setiap nabi ada jatah doa yang dijabah sesuai dengan yang dimintanya, yad'u biha, yang ia berdoa dengan itu. Wa uridu an akhtabi'a da'wati, tapi saya tidak akan ambil sekarang. Kalau ada penderitaan dakwah, nanti ibu bapak kalau ada kesempatan coba baca tentang kisah Al-Ahzab, atau dikenal juga dengan perang Parit.
Apa perang Paritia bahasa Arabnya tuh? Saya lupa tuh. Khandaq. Makanya kalau ke Madinah lewat sekarang kan ada Masjid Salman kan ada ya. Kalau kita mau menuju Madinah dari arah utara itu nanti lihat ada Masjid Salman, masih baru itu, baru beberapa tahun. Nah itu kan baru ada di gunung-gunung itu seperti, walaupun itu hanya monumen saja bukan asli kan, disebut berapa 9 masjid ya. Itu adalah pos-pos penjagaan di mana Rasulullah dikurung di dalam kota Madinah dengan penderitaan, makanan tidak ada, air sulit, banyak yang sakit, banyak yang meninggal. Cuaca terus makin mendingin Pak, menusuk-nusuk, sementara ada ruginya, ada untungnya. Untungnya begitu juga musyrikin yang mengelilingi kota Madinah saat itu Pak, mereka tidak bisa masuk karena dibuatkan khandaq. Ya khandaq itu paritnya, al-ahzab itu karena kelompok yang mereka tertawan di situ tidak bisa keluar. Di hadapan Rasulullah sahabat-sahabat meninggal Pak. Karena apa? Ya karena dingin, makanan kurang dan sebagainya. Sampai di beberapa riwayat saya baca berak Rasulullah dan kencingnya sampai hijau berwarna daun. Karena nu aya we meureun Pak, aya daun jati, sikat. Ada tebuahan dan sebagainya kan. Sedangkan di Madinah kan tidak sebanyak di kita tanaman kan. Biarlah itu semua aku tanggung. Bagaimana dakwah ini untuk menghancurkan Taif? Da'hum fa innahum qaumun la ya'lamun. Biarkan mereka beri waktu. Ke depan saya akan dakwahi lagi. Kesempatan yang ditawarkan ini satu kesempatan doa dijabah, Rasul tabungkan, akhtabi'a, aku tabungkan supaya apa? Dakwati syafaatan li ummati fil akhirah. Biarkan aku selesaikan tugas dakwah ini. Semua rasa perih sakit dalam berdakwah itu saya tanggung. Jatah ini akan saya ambil nanti di yaumul kiamat. Ternyata wujudnya menjadi syafaat sesuai dengan cita-cita dan keinginan beliau menjadi nabi yang paling banyak umat yang selamat. Jadi berkorban Pak, gak apa-apa. Nah sekarang tinggal kita Pak. Nabi sudah seperti itu pengorbanannya, hari orang ngereksa ngeunahna Pak. Itu kan? Berarti eta teh disebutnya air susu dibalas dengan air tuba. Cek bahasa Sunda mah asih dipulang sengit. Kita tidak tahu berterima kasih berarti tidak tahu malu. Kemudian an Imran bin Husain, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, semoga Allah senantiasa meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, yakhruju qaumun minan nar, akan banyak kaum-kaum yang keluar dari neraka. Bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi syafaat teh nu eta teh jatah doa yang beliau tidak ambil di dunia. Saking cinta dan berharap umatnya lebih banyak lagi yang dapat diselamatkan. Iya, buktinya nanti banyak sekali yang dikeluarkan di neraka lalu dipindahkan ke surga, akhirnya berkumpul dengan beliau. Fayadkhulunal jannata, lalu mereka akan masuk surga. Yusammunal jahannamiyyin. Aduh, teungeunah ngaranna ya. Ya ngaranna teungeunah ya. Lalu mereka diberi nama dan dipanggil, mantan jahanam. Akan baik Pak, akan baik. Mending mantan jahanam, mending mantan surga sok. Mending mana Pak? Mending mana? Abdi ma'alim gitu eta teh mata kayak nanti ilahi lastulil firdausi ahla, mata jadi nyanyi gitu Pak. Ya Allah, dari ka surga mancana saya kan tidak pantas. Ayo atuh ke neraka. Wala aqwa 'alan naril jahim. Ai ka neraka mah dantong cenah abdi teu kiat. Keur we bayangkeun ya eta malaikat. Nah, ya jelema ka surga teu pantes. Ka neraka jadi naon atuh? Bade nyanyi deui we cenah mata kula dicarek Pak. Jangan dilarang, udah aja biarkanlah. Ya. Makanya jadilah kita orang-orang yang optimis bahwa ke surga, sekali lagi Pak, ke surga tidak sesulit tidak ke neraka. Ngarulang ya. Sekali lagi, ke surga tidak sesulit tidak ke neraka.
Ke surga moal Pak? Ke surga, entong insya Allah. Insya Allah ke surga. Tak itu, make ke surga. Karena neraka heula moal. Ilahi. Mata oke. Tiap-tiap ditanya nyanyi jawabannya Pak. Ya kan wae ah. Dah. Yakhruju qaumun minan nar bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fayadkhuluna jannah yusammuna jahannamiyyin. Siapa mereka? Mulailah dengan berakidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seburuk-buruk apapun amal dan dosanya, sudah kan kemarin kan? Dia insya Allah akan berakhir di surga. Kenapa? Kabita ka surga nama eta kan arakan heula aduh makanya rajin-rajinlah kalau bisa mampu jangan dilewatkan sebelum salam. Kan ada kan? Sebelum salam tahiyat, baik tasyahud awal, tasyahud tidak ada awal tidak akhir langsung salam teh karena 2 rakaat, atau yang tasyahud akhir sebelum salam kita memohon Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Di antaranya ada juga yang min azabil qabri. Berarti kita ingin ke surga dan tidak ke neraka terlebih dahulu. Terakhir an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id al-Khudri semoga Allah senantiasa meridhoinya, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dzukira indahu ammuhu Abu Thalib. Nih contoh nu bedang wang kelang. Bahasa Sunda nama bedang wang kelang, nog torogan. Aki-aki 7 mulut ya. Aki-aki 7 mulut padahal samulut setahun banyak maksud nama geus kolot tapi bebudakeun wae matak disebutna aki-aki 7 mulut. Lain kolot pisan. 7 mulut teh bebudakeun wae alias tua-tua keladi taya ye. Abu Thalib ya. Diterangkan bahwa Rasulullah SAW berada di sisi pamannya atau uahnya yang bernama Abu Thalib. Faqala, lalu beliau bersabda, la'allahu tanfa'uhu syafaati yaumal kiamah. Abu Thalib berulang kali dibujuk dirayu, ya ammi qul la ilaha, cik atuh wa ya sebelum hos. Apa hos itu? Nya mau teh pan hirup teu neut paeh teu hos. Tah gitu. Sebelum hos artinya putus nyawa dari ragamu, terpisah nyawa dari ragamu, akidahilah dengan mengucapkan la ilaha pasabata ala dini abihi, tapi ia tetap bersikukuh tidak, agama saya agama nenek moyang. Matilah ia dalam kekafiran, ke surga moal lah, karena surga hanya orang-orang yang berakidahkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Walaupun dibagi 2, ada nu ka surga langsung, aya nu ka neraka lah, eta mah atas hukum Allah, Pak. Kemudian, apakah ada manfaatnya karena ia baik kepada Muhammad dulu sampai akhirnya kan tetap baik, Pak. Melindungi, membiayai, memperhatikan, mengayomi, bahkan mengatakan siapa yang mengganggu Muhammad sama dengan menotokkan besi di tulang di antara 2 mataku. Bakat tingku nyahna, Pak. Saha nu ngaganggu Muhammad sarua jeung ngaganggu mencek urang mah memeh ngaganggu Muhammad lengkahan heula. Tah gitu, Pak. Sok itu geuningan. Abu Thalib berkorbannya luar biasa. Ada manfaatnya atau tidak? Ada. Beda kafir jahat dengan kafir tidak jahat, Pak. Kartosnya, contohnya di sini, syafaati yaumal qiyamah fayuj'alu, nampaknya ada manfaatnya juga nih syafaat. Syafaat di sini maksudnya, walaupun dia kafir, tapi rasa bahwa dia uak saya dan saya harus berbuat baik kepadanya ada. Bisa dipaham, Pak? Bisa jadi kita ada orang yang punya ibunya non muslim, tapi sehari-hari baik. Dia harus hormat, harus apa? Cintanya tidak boleh diubah. Bisa dipaham kan? Akidahnya saja dan ibadahnya yang berbeda. Hubungan baik harus tetap dilakukan. Bahkan nanti coba baca surah Al-Mumtahanah, Pak. Dari ayat 1 sampai 8 nanti di situ kenapa diberi Al-Mumtahanah? Al-Mumtahanah artinya perempuan yang diuji asalnya kan? Nanti ada babnya. Kemudian di situ berbuat adil dan baiklah
kepada orang-orang kafir non-muslim yang tidak mengganggumu, yang tidak mengusirmu dari kampung halamanmu, yang tidak memerangimu, maka sikap kita harus berbeda dengan kepada kafir-kafir yang kartos Pak. Nah, seperti itu. Coba nanti kalau pulang Al-Mumtahanah baca ya. Kemudian payuj'alu, jadi itu cek bahasa Sunda mah lumayan. Maka dijadikanlah fi dahdahin minan nar. Dia itu memang dohdoh itu seperti buihnya Pak, kekerbekanana Pak. Kan kalau siapa itu yang munafik itu, Abdullah bin, itu mafid darkil asfal minan nar, dia berada di kerak neraka. Tapi kalau Abu Thalib mah tah lamun dina cikopi mah dina budahna Pak, di situ, tapi dah di neraka kene lumayan, entong sok lumayanan neraka mah. Ya, naudzubillahi min, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, termasuk eta tah aya anu budahna luhurna, aya anu gegedohna bahasa Sunda mah tah. Si Abdullah bin Ubay mah dina gegedohna Pak, ari Abu Thalib mah dina budahna. Kumaha atuh? Ya belugu ka'baihi, ngan ukur ka ke memuncangan, Jadi kalau ini banjir, ada yang 10 meter, 7 meter, kan makin dangkal tuh, sampai yang terujung yang kena air, itu maka ke halaman, nah gitu kan. Nah sakieu Pak, sampai mata kaki. Jadi Abu Thalib mah di neraka teh sampai mata kaki. Kalau luhurna mah henteu. Ya kan? Kalau luhurna mah henteu, aman teu. Yagli minhu ummu dimagihi, tapi otakna terusnya ngagolak Pak. Naudzubillah min. Jadi neraka mah rek itu rek ieu ge teu aya ngeunahna. Makanya kita selalu mohon semoga kita tidak ke neraka terlebih dahulu. Tingkatkanlah amal-amal khususnya yang sunat. Demikian dulu satu saja. Terima kasih. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lahum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.